Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di Masjid Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga yang senang memakmurkan masjid ini, termasuk kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kehebatan para ulama dalam sebuah perdebatan. Masuk pada perdebatan para ulama zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Abu Hanifah, tabi'in berarti Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu pernah melihat sahabat Nabi Anas bin Malik. Makanya para ulama memasukkan Abu Hanifah itu tabi'in, generasi kedua setelah sahabat, karena pernah melihat sahabat walaupun tidak meriwayatkan dari sahabat. Karena Anas bin Malik itu usianya panjang sampai 100 tahun, anaknya banyak, Anas bin Malik itu, dan dia sahabat yang terakhir meninggal di Basra. Lah, suatu ketika Abu Hanifah ini masih kecil. Abu Hanifah itu masih kecil. Dia punya guru namanya Hammad. Hammad itu guru yang sangat mempengaruhi Abu Hanifah. Abu Hanifah ini suatu ketika bermimpi, mimpinya aneh. Dalam mimpinya itu dia melihat ada pohon besar sekali, rindang. Tiba-tiba ada babi. Babi ini jalan menuju pohon itu, kemudian bernaung di bawah pohon itu babi itu. Ketika lagi enak-enak dia duduk di bawah pohon itu babi itu, tiba-tiba ada dahan jatuh, ranting patah, kemudian jatuh, kena pula kepala babi itu. Babi ini langsung lari kaget. Tapi selang beberapa waktu babi ini datang lagi, kemudian duduk lagi di bawah pohon itu. Aneh mimpinya. Abu Hanifah ingin bertanya kepada gurunya Hammad tentang takwil mimpi ini. Datanglah Abu Hanifah, dia murid yang paling kecil. Hammad masih kecil usianya. Wahai Imam Hammad, aku bermimpi seperti ini, seperti ini. Tapi ketika itu Hammad tidak mengomentari mimpinya Abu Hanifah. Justru Hammad itu kayaknya ada sesuatu dalam pikirannya itu, kayak orang bingung. Sehingga Abu Hanifah bertanya, ya Imam, ada apa dengan kamu? Saya ini bertanya soal takwil mimpi. Kata Hammad, ya Abu Hanifah, aku lagi bingung. Kenapa? Datang utusan kepadaku bahwa ada undangan debat dari Rais Zanadiqah, pimpinan zindik. Zindik itu maksudnya orang-orang munafik, mengajak debat para ulama di daerah kita ini, dan aku yang disuruh untuk menghadapinya oleh Amirul Baldah, oleh gubernur daerah itu. Aku pula mewakili semua para ulama, kata Hammad. Sementara aku bingung, yang diperdebatkan ini soal ketuhanan. Bagaimana mungkin aku akan berdebat dengan orang-orang zindik soal ketuhanan, sesuatu yang tidak bisa dilihat? Ini kalau aku berdebat akan memfitnah manusia. Kata Abu Hanifah, Allahu Akbar, aku baru paham takwil mimpiku wahai Imam, katanya. Aku baru paham takwil mimpiku. Padahal Imam Hammad tidak menjelaskan takwilnya. Kata Abu Hanifah, subhanallah, aku baru paham takwilnya, katanya. Ada apa dengan anda wahai Abu Hanifah, kata Hammad. Boleh jadi takwilnya begini wahai Imam. Pohon yang besar itu adalah syajaratul ilmi, pohon ilmu, dan itu engkau. Adapun babi yang datang kemudian di bawah pohon itu, itulah zindik yang mau datang tuh katanya. Itulah zindik yang mau datang itu.
Adapun ranting yang jatuh itu kemudian kena kepala si babi itu aku tuh. Aku yang akan mengusirnya katanya. Adapun babi itu kemudian pergi dan datang lagi, dia sudah bertobat karena sudah kupentung itu kepalanya katanya kan. Hammad ketawa saja, subhanallah katanya Abu Hanifah, baru tahu aku takwil mimpinya katanya. Kalau begitu ya imam, tugaskan aku yang mendebat mereka katanya. Biar aku saja yang mendebat mereka. Kalau aku kalah kata Abu Hanifah, wajar aku anak kecil. Anak kecil kalau debat wajar. Tapi kalau aku menang, aku akan katakan saya tilmid Hammad, saya muridnya Hammad. Kau akan bangga denganku katanya. Kata Hammad, ya sudah, pergi kau sana katanya. Berangkat Abu Hanifah ini. Ini orang-orang sudah kumpul nih, sudah kumpul. Orang-orang zindik ini sudah kumpul. Kemudian gubernur sudah menyaksikan dalam perdebatan itu. Ditunggu-tunggu Hammad dia tak datang-datang. Yang datang pula anak kecil Abu Hanifah. Ya. Kata Ra'su Zanadiqah ini, kepala zindik ini mengatakan, aina Hammad? Di mana Hammad? Kata Abu Hanifah, Imam Hammad tidak datang dan dia mengutus aku. Kata mereka, saya tidak mungkin melayani anak kecil. Saya ingin melayani Ra'sul Ulama, pemimpin para ulama di sini. Kata Abu Hanifah, saya katakan, guruku Hammad mengatakan bahwa perdebatan ini bukan perdebatan besar. Perdebatan ini perdebatan kecil. Dan saya murid yang paling kecil, makanya dia mengutus yang paling kecil. Abu Hanifah itu. Ya. Ini perdebatan kecil, tidak mungkin guruku yang menghadapi. Karena ini perdebatan kecil, makanya dia mengutus murid yang paling kecil dan akulah yang paling kecil dari muridnya. Sudah, jangan banyak bicara. Kira-kira apa yang mendebatkan dengan saya? Beraninya Abu Hanifah, masih kecil dia. Baik, katanya orang zindik ini, saya akan tanya kepadamu banyak soalan, silahkan tanyakan saja. Pertama katanya, kapan Tuhanmu dilahirkan? Sejak kapan Tuhanmu dilahirkan? Apakah Tuhanmu itu ujug-ujug ada bahasa kitanya, ataukah dilahirkan? Kata Abu Hanifah, lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kalau Tuhan itu dilahirkan atau melahirkan, tentu dia punya orang tua, dan dia tidak punya orang tua. Oh gitu ya. Saya tanya lagi, kalau memang Tuhanmu tidak dilahirkan, sejak kapan adanya Tuhanmu itu? Kapan waktunya? Maka kata Abu Hanifah, Tuhanku dan Tuhan kalian itu sudah ada sejak belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada apapun di alam semesta ini, dia sudah ada. Saya akan tanya balik, kata Abu Hanifah, berapa angka sebelum 3? Mereka mengatakan 2. Berapa angka sebelum 2? Mereka mengatakan 1. Berapa angka sebelum 1? Enggak ada katanya kan. Kata Abu Hanifah, kalau angka saja sebelum 1 tidak ada apa-apa, maka sama juga dengan Allah. Ketika Allah itu ada, maka sebelumnya tidak ada apa-apa. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada apapun. Dia satu-satunya. Kalau terjadi kepada angka, kenapa tidak terjadi kepada Allah Azza wa Jalla? Mereka terdiam. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Hanifah, kalau begitu, kemana Tuhanmu mengarah? Kalau seandainya Tuhanmu mengarah ke barat, kemudian orang-orang barat bermaksiat, akhirnya mengarah lagi ke timur, rupanya orang-orang timur bermaksiat, kemudian mengarah lagi ke selatan, rupanya orang selatan bermaksiat, dan begitu seterusnya. Sebenarnya Tuhanmu itu ngarah kemana? Ke barat kah? Ke timur kah? Atau kemana? Kata Abu Hanifah, gini saja, kamu lihat lampu ini, lampu yang menerangi di sini. Ketika kita nyalakan lampu di sebuah ruangan, kemana arah cahaya lampu itu? Apakah arah cahaya lampu itu ke satu titik, ke barat saja, atau ke utara saja, atau ke timur saja, atau ke selatan saja? Maka mereka mengatakan, ya cahayanya ke semua arah katanya.
kalau itu terjadi pada lampu, bahwa cahayanya bisa mengarah ke semua arah, maka Allah Tuhanku dan Tuhan kalian tentu lebih hebat dibandingkan lampu. Dia tidak mengarah ke satu titik, tapi semua mengarah ke satu alam semesta ini. Setelah itu mereka bertanya lagi, ya Aba Hanifah, kalau begitu siflana rabbak, coba sifatkan Tuhanmu kepada kami. Apakah dia padat seperti batu? Apakah dia cair seperti air? Ataukah dia melayang seperti asap? Tuhanmu itu seperti apa katanya? Kata Abu Hanifah, pernah enggak kau duduk di samping orang sakit? Pernah? Pernahkah kau melihat orang sakit sampai mati? Pernah? Oh, kau lihat orang itu mati? Iya, kami melihat dia mati. Kamu melihat kematiannya? Kami melihat kematiannya. Orang hidup itu karena ruh, dan orang mati karena ruhnya hilang. Berarti kalian melihat ruh ya? Berarti kalian melihat ruh ya? Ketika melayang dari tubuh orang, kalian melihat ruh ya katanya? Ya, tidak melihat ruh lah ya Abu Hanifah. Seandainya kalian bisa mensifatkan ruh kepada saya akan sifatkan Tuhan saya kepada kalian katanya. Jadi dibalik sama dia. Artinya ketika kalian tidak sanggup mensifatkan ruh, bagaimana saya mensifatkan Tuhan? Ruh itu bagian daripada makhluknya. Akhirnya mereka terdiam, sampai akhirnya mereka bertanya lagi soal penduduk sorga. Ya Aba Hanifah, saya dengar bahwa penduduk sorga itu kerjanya makan minum, tapi tidak buang hajat. Kok bisa katanya? Kan gitu ya, makan aja, minum saja, lalu isi perutnya kemana dibuang? Kata Abu Hanifah, begini saja, saya, kalian atau semua orang pernah hidup di dalam perut ibu kita kan 9 bulan, dan bayi dalam kandungan ibu itu tidak mungkin tidak ada asupan makanan dan minuman. Pasti ada asupan makanan, pasti ada asupan minuman. Lalu kemana bayi itu beraknya? Apa ada toilet dalam perut ibu kalian? Ada toilet dalam perut ibu kalian gitu kan? Kan tidak ada. Itu terjadi kepada kita di dunia, apalagi di akhirat, di sorga. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah segala sesuatu mampu. Kenapa kalian bertanya soal itu? Kemudian ya Aba Hanifah, baik, saya dengar di sorga itu kenikmatan bertambah. Kalau orang itu di sorga itu makin hari makin ganteng, makin hari makin cantik gitu kan. Mereka mengkiaskan dengan urusan dunia. Orang kan kalau makin berumur makin jelek kan begitu. Makin banyak makan makin gemuk kan gitu ya. Kok di sorga kan bertambah terus nikmatnya? Bagaimana ini Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah, saya akan contohkan di dunia dengan ilmu. Ilmu ini kalau diajarkan seperti saya seperti ini nih, mengajarkan ilmu sama antum, maka pengetahuan saya bertambah dan bertambah. Setiap saya mengajar ilmu pasti bertambah, tidak mungkin bertambah, pasti bertambah, ada pengetahuan baru kalau saya ajarkan itu. Tapi kalau saya tidak ajarkan ilmu ini pasti berkurang, lupa segalanya. Di dunia terjadi bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat bisa bertambah. Ilmu kan tidak bisa dilihat kan gitu ya, karena itu pengetahuan, tapi bisa bertambah, apalagi di sorga. Dari sini mereka mengatakan, ya sudah, saya ingin bertanya, ini pertanyaan pamungkas ini, 3 soalan. Kalau engkau bisa menjawab, wahai Abu Hanifah, kami beriman, kami akan tobat mengikuti agamamu. Tapi kalau tidak, berarti engkau kalah dalam debat. Kata Abu Hanifah, ya sudah, apa 3 soalan itu? 1, kamu katakan Tuhanmu tidak dilahirkan. Tuhanmu sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada, macam-macam. Sekarang tunjukkan kepadaku bagaimana cara melihat Tuhanmu. 1. Yang kedua, Tuhanmu telah menciptakan iblis atau jin dari api, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itu api. Macam mana api diadab dengan api? Apa yang akan dirasakan? Harusnya sesuatu yang tercipta dari api diadab dengan air lah.
supaya dia padam kan gitu. Kemudian yang ketiga, saya dengar bahwa segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Ya, kata Abu Hanifah. Lalu apa manfaatnya pahala dan dosa kalau semua sudah ditakdirkan? Contoh, kita ngaji ini sudah ditakdirkan. Lalu apa kemudian kaitan dengan pahala dan dosa? Kalau kita sholat sudah ditakdirkan, ngapain kita mencari pahala? Memang takdirnya sudah sholat kan gitu. Kalau seseorang maksiat, memang takdirnya dia maksiat. Apa urusan dengan pahala dan dosa gitu maksudnya? Kata Abu Hanifah, oh, kalau untuk 3 pertanyaan ini tidak bisa kujawab dengan lisan katanya. Ini harus dijawab dengan perbuatan. Terserah engkaulah Abu Hanifah, mau dengan lisan mau dengan perbuatan, yang penting jawab 3 soalan ini. Kata Abu Hanifah, dia izin kepada Amirul Baldah itu, kepada gubernur, maaf Pak Gubernur, ada enggak bejana yang terbuat dari tanah? Oh ada, datangkan kemari. Ada mangkok dari tanah diisi air. Bangkitlah Abu Hanifah, ini anak-anak, mendekati pemimpin zindik ini, lo dikepruk kepalanya sama itu. Dia ambil bejana, pas dekat dipukul kepalanya, buak gitu kan, keluar darahnya. Jadi pemimpin zindik ini mengatakan kepada Amir, ya Amir, lihat kelakuan Abu Hanifah, dia tidak menjawab malah menyakiti saya katanya. Hukum dia wahai Amir katanya. Kata Amir, ya Abu Hanifah, kenapa kau tak jawab, kenapa kau menyakiti orang? Kata Abu Hanifah, begitu jawabannya, itu jawabannya. Amir makin bingung, semua orang bingung. Apa maksud wahai Abu Hanifah? Orang itu sampai menjerit dan berdarah. Kata Abu Hanifah, begini Amir, dia mengatakan bahwa saya disuruh mensifatkan Tuhan. Bagaimana cara melihat Tuhan? Ya Tuhan tidak bisa dilihat. Saya ingin tanya kepada anda wahai ra'su zanadiqah, kamu waktu saya kepruk kepalamu itu sakit atau tidak? Sakitlah, mau dikepruk sakit. Pukul ya sakit kan gitu ya. Saya tanya sama kamu, coba sifatkan sakitmu seperti apa? Sakitmu itu bentuknya kayak apa? Kotak kah, segitiga kah, segi empat kah? Seperti apa sakitmu itu? Kau kan hanya bisa merasakan saja sakit, tetapi kamu tidak bisa menggambarkan bentuk sakitnya kayak apa. Sama dengan Tuhanku, kita tidak bisa melihat Tuhan kita, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Satu. Yang kedua, bukankah kita tercipta dari tanah? Yang saya pukulkan kepalamu itu tanah, bukan besi. Katanya kalau seandainya setan terbuat dari api, diazab dengan api, tidak merasakan apapun, kenapa kau kesakitan? Harusnya kau diam saja lah kan begitu. Kan sama-sama dari tanah katanya kan itu. Kemudian yang ketiga, bukankah ketika aku pukul kepalamu kau menjerit tadi, ini semua takdir Allah kan? Sudah ditulis Lauhil Mahfuz kan? Iya, sudah ditulis Lauhil Mahfuz, kata pemimpin zindik. Lalu kenapa kau teriak sama raja minta tolong? Gitu. Harusnya kau diam saja kalau sudah ditulis. Kenapa kau minta sama raja supaya menghukum aku? Menunjukkan bahwa dalam takdir itu bukan berarti semata-mata menyandarkan kepada takdir, tapi di situ juga ada pahala dan dosa. Ya. Ada pahala walaupun sudah ditakdirkan, tetap aja kita sholat, kita menjauh maksiat, kita cari pahala, menghindari dosa. Ya. Dari situ terdiamlah orang ini. Akhirnya kemudian mencium kening Abu Hanifah, dan mereka pun sadar itu takwilan tadi, takwilan mimpi Abu Hanifah. Ini perdebatan terjadi antara Abu Hanifah dengan Zanadiqah. Kemudian juga Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang Khawarij. Bayangkan orang Khawarij ini, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena kaidah mereka begitu, siapapun yang melakukan perbuatan dosa besar kafir di dunia, kalau mati masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu keyakinan Khawarij. Keyakinan ahli sunnah tidak. Orang yang melakukan dosa besar menurut ahli sunnah itu, dia tidak kafir, dia tetap mukmin, tetapi naqisul iman, imannya kurang. Karena iman itu terkadang bertambah dengan taat, terkadang kurang karena maksiat. Contohnya orang minum khamar, itu kan dosa besar. Orang Khawarij mengatakan peminum khamar itu kafir, tapi kita ahli sunnah mengatakan tidak kafir, tetap dia mukmin tapi lagi kurang imannya karena dia maksiat. Jadi suatu ketika
di Masjid Kufah itu ada dua jenazah. Jenazah seorang muslim, satunya muslimah. Yang satunya si muslim ini mati karena minum khamar, overdosis, mungkin yang diminum oplosan, mati dia. Yang satunya seorang wanita berzina kemudian hamil saat melahirkan, mati. Abu Hanifah datang ingin menyolatkan dua jenazah ini, dihadang sama orang Khawarij berdua sambil mengacungkan pedang dan mengatakan, ya Abu Hanifah, hendak kemana kau pergi? Saya ingin menyolati dua orang muslim dan muslimah itu, yang satu minum khamar mati, yang satu berzina hamil kemudian mati. Kata orang Khawarij ini, ya Abu Hanifah, saya ingin tanya sebelum kau masuk ke masjid, bagaimana hukum keduanya? Kalau kau katakan keduanya kafir, kau di atas manhaj kami, kau selamat. Tapi kalau seandainya kau katakan keduanya mukmin, lepas lehermu dengan pedang kami, katanya. Kata Abu Hanifah, saya jawab, boleh? Boleh. Kata Abu Hanifah, itu jenazah berdua itu orang Yahudi ya? Bukan, dia muslim, tapi dia mati dalam kondisi minum khamar, yang satunya berzina. Oh, berarti bukan orang Yahudi? Bukan. Kalau gitu dia Nasrani. Bukan, dia muslim, tapi dia mati minum khamar sama berzina. Oh, berarti bukan Nasrani? Bukan. Kalau begitu dia Yahudi, dia Majusi. Bukan Majusi, dia muslim, mati meninggal karena minum khamar sama berzina. Lah kalau kalian mengatakan muslim, selesailah kan gitu. Kalian mengatakan muslim. Dari situ geleng-geleng orang ini. Saya tidak menghukumi dia muslim, kalian sendiri yang mengatakan muslim. Saya tanya Yahudi, kalian bukan. Saya tanya Nasrani, kalian katakan bukan. Saya tanya Majusi, kalian katakan bukan. Justru kalian mengatakan muslim, ya sudah selesai, berarti dia muslim. Biarkan saya sholat sama dia. Saya sholati dia, katanya kan. Masyarul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Oke, saya ingin tanya lagi, kalau keduanya mati Abu Hanifah, kemana mereka pergi? Ke surga kah, ke neraka kah? Maka Abu Hanifah mengatakan, saya tidak bisa mengatakan surga atau neraka, tapi saya ingat perkataan Isa bin Maryam atau Musa ibn Imran mengatakan, in tu'adzibhum fa innahu ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengazab mereka, itu hambamu ya Rabb. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka memang engkau adalah zat yang maha pengampun lagi bijaksana. Itu urusan Allah. Saya tidak bisa menghukumi masuk surga atau masuk neraka, katanya kan. Ma'asyiral muslimin, ini perdebatan Abu Hanifah yang kedua. Kemudian perdebatan yang ketiga, Abu Hanifah ini pernah berdebat dengan Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini ulama ahli sunnah juga. Ulama ahli sunnah, keturunan Nabi SAW, sangat disanjung oleh Syiah. Syiah itu mereka sangat menyanjung Muhammad Al-Baqir karena salah satu cicit Nabi SAW. Padahal Muhammad Al-Baqir itu ulama ahli sunnah, dia tinggal di Madinah, tapi orang Syiah sangat mengagungkan Muhammad Al-Baqir. Lah suatu ketika Muhammad Al-Baqir ini mendengar bahwa Abu Hanifah ini mendahulukan akal dibandingkan hadis Nabi SAW, karena tadi kecerdasannya kan sudah tahu kita bagaimana cerdasnya beliau menggunakan akal dia untuk membantah orang maksudnya. Jadi suatu ketika Abu Hanifah ini haji ke Mekah, pulang haji, kemudian mampir di Madinah. Pas pula dia berjumpa dengan Muhammad Al-Baqir. Kata Muhammad Al-Baqir, saya ingin berjumpa dengan Abu Hanifah, ingin tabayyun. Datangkan Abu Hanifah kemari. Maka datanglah Abu Hanifah ke rumah Muhammad Al-Baqir, alim ulama Madinah itu. Kemudian disediakan kursi. Kemudian Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ditanya oleh Muhammad Al-Baqir, ya Abu Hanifah, aku mendengar engkau mengagungkan akalmu dan menghina hadis-hadis kakekku, maksudnya Nabi SAW. Kata Abu Hanifah, saya tidak pernah menghina hadis-hadis kakekmu, dan saya tidak pernah mengagungkan akal dibandingkan hadis Nabi SAW. Kata Muhammad Al-Baqir, tapi itu yang sampai kepadaku. Sekarang buktikan kalau engkau itu tidak menghina hadis-hadis dan tidak membesarkan akal. Sini kau duduk.
Maka Abu Hanifah langsung datang ke hadapan Muhammad Al-Baqir, tapi tidak mau duduk di kursi. Dia duduk di bawah. Jadi Muhammad Al-Baqir kayak saya gini duduk di kursi, Abu Hanifah duduk di situ sambil wajahnya memandang Muhammad Al-Baqir. Kata Muhammad Al-Baqir, aku sudah sediakan kursi, kau harusnya duduk di sana, kenapa kau duduk di sini? Kata Abu Hanifah, inilah kedudukanku dengan dirimu sebagaimana kedudukan sahabat Rasul dengan Nabi SAW. Dari sini saja sebenarnya Abu Hanifah ingin mengatakan, kalau aku menghargai ahlul bait, mana mungkin aku menghina hadis Nabi. Begitu. Jadi awal saja sebenarnya sudah masuk dalam perdebatan itu. Kemudian kata Muhammad Al-Baqir, sekarang buktikan kalau kamu tidak menggunakan akalmu untuk melawan hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis kakekku, katanya. Kata Abu Hanifah, saya ingin bertanya 4 soalan. 1, di zaman kakekmu Nabi SAW, mana lebih kuat, laki-laki ataukah perempuan? Kata Muhammad Al-Baqir, ya laki-laki lebih kuat lah, masa perempuan? Ya karena laki-laki lebih kuat tenaganya, lebih kuat akalnya. Kalau memang laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, saya ingin tanya lagi, kata Abu Hanifah, dalam pembagian waris mana yang lebih banyak, laki-laki kah yang kuat ataukah perempuan yang lemah? Kata Muhammad Al-Baqir, perempuan separuh laki-laki. Kalau saya pakai logika, wahai Muhammad Al-Baqir, harusnya laki-laki separuh, perempuan satu. Dia kan lemah, dia tidak bisa mencari, sementara ini laki-laki bisa mencari. Tetapi karena ketentuannya seperti itu, saya tidak bisa mengatakan apapun. Yang kedua, membasuh, mengusap sepatu khuf ini, mana yang kotor? Ini sepatu nih, mana yang kotor, yang bawah atau yang atas? Yang kotor, karena yang menginjak itu yang bawah, tentu yang kotor yang bawah, yang bersih yang atas. Saya mengusap saya memfatwakan bahwa sepatu itu diusap atasnya, bukan bawahnya. Kalau saya pakai akal, saya akan suruh manusia mengusap bawahnya, bukan mengusap atasnya. Tapi karena itu ketentuannya, memang begitu, itu yang diusap bukan bawahnya. Kemudian yang ketiga, wanita haid. Kalau wanita haid itu kan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Mana yang lebih utama, sholat ataukah puasa? Sholat dibandingkan puasa. Tetapi kenapa yang diperintah mengqadha justru puasa, sholat tidak diperintah qadha? Harusnya sholat yang diqadha, puasa tidak, karena sholat lebih hebat dibandingkan puasa. Tapi karena memang nasnya seperti itu, ya mau diapakan? Dan yang terakhir, mani dan kencing. Ya. Mana yang lebih najis, kencing apakah mani? Kencing najis, mani tidak najis. Makanya Rasul pernah sholat, di sarungnya ada maninya. Tapi kenapa orang kencing ketika dia sudah berwudu, cuman membatalkan wudu, kemudian wudu lagi selesai. Tapi orang keluar mani tidak bisa berwudu, harus mandi dia. Secara akal harusnya yang mandi itu yang najis, yang tidak mandi itu yang tidak najis. Tapi karena memang itu nasnya, mau diapakan lagi? Dari sini Muhammad Al-Baqir baru tahu bahwa tujuan Abu Hanifah bukan itu. Jadi akal yang digunakan Abu Hanifah itu memperkuat dalil, bukan melemahkan dalil. Ini perdebatan Abu Hanifah di zaman tabi'in. Sebelum saya tutup, mungkin kita buat 5 menit saja pertanyaan jawab, silakan.